menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat sholat, bener bang? Ya kacau kalau sembahyang pakai bahasa masing-masing, rame. Wah rame bang, lah Indonesia 700 bahasa. Yang Sunda takbir maju ke depan, takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan si lain euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Aduh. Ya, kasihan saudara kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Sholat sudah diajarin kita tuh. Kenapa? Itu kudu tengok kanan, tengok kiri. Kita hidup bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung, ada ibu, ada bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung, kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot, itu Ustaz udah lama begitu. Lah main apa saya ngomong diri. Kenapa kita hidup saling perlu kok? Kalau sudah masuk ke masjid semua kan terapkan sholat jamaah, bener bang? Dalam sholat jamaah pok syaratnya 2, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum, ada imam, ada makmum. Nah CD-nya macet. Ada imam, ada makmum. Bu, makmum bang, siapa aja boleh. Makmum siapa aja? Ustaz itu kan dia tukang mabok, boleh jadi makmum? Lah boleh, nanti bang makmum. Emang mabuk apaan dia? Kalau naik mobil muntah. Ustaz, saya dengar bacanya dia nggak fase Pak Ustaz. Boleh jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja Pak, boleh jadi makmum. Kenapa? Makmum mah gampang. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sembahyang. Maka dalam ilmu fikih ada syarat jadi imam. Ada 4 dalam ilmu fikih. Apa syaratnya? Yang pertama, cari yang fase bacaannya. Bacaannya dulu yang fase. Mohon maaf, cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Jangan mau maju aja. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Ini aturan, ini hukum. Bindeng gak jelas. Mau kemana lu? Walung. Lu gue cari bindeng nih, jangan boleh, nggak boleh. Lu dari mana sih? Walung. Ribet bang, orang bindeng nggak boleh. Gue dengar bapak lu sakit. Una meninggal. Innalillahi, una meninggal. Oh mendingan. Karena kita meninggal. Nggak boleh. Kejadian di kampung saya po, jangan ada ngeri. Waktu 17 Agustus kemarin, Bu ilah itu dia ketua panitia acara 17 Agustus lomba-lomba, di sambutan malamnya. Bu ilah Bapak Nete, Bapak Ewe, begitu. Jorok orang dengeran di kita Bapak RT, Bapak RW, begitu. Karena dia bindeng yang hormat Bapak Nete, Bapak Ewe, begitu. Ini direkam nih Bang ya. Wah viral lagi nih gue nih. Ini contoh doang. Oke guys, contoh guys. Potong nih video ini bang. Viral lagi gue, habis dah gue digunjing lagi dah. Ini Masya Allah. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jalan normal bang. Itu jalan normal nih. Jalan normal itu naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta PPIV. Kalau jalan normal 3 bulan, tapi bagi Rasulullah Allah yang jalanin Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sepertiga malam berangkat naik ke atas langit pertama, kedua, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, berjumpa kepada Allah dalam antara duduk
di antara duduk dan sujud Rasulullah di situ ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi ke Masjidil Haram. Sebelum subuh udah nongkrong. Ukuran otak agak nyambung. Enggak nyambung. Enggak nyambung dah. Makanya Nabi pulang Isra Mi'raj kok bengong depan Masjidil Haram, bengong aja, bengong. Kalau apa bengongnya? Kalau gue ceritain sama sahabat nih jamaah, kira-kira percaya enggak ya? Ada datang rombongan po. Rombongan siapa? Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab tuh, abu-abu yang lain. Ditanya Rasulullah, Muhammad, dari mana ente? Habis Isra Mi'raj. Kemana? Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah nongkrong lagi di sini. Iya. Wow, Muhammad PA. Nih orang kafir ngomongnya nih. Ini rombongan Abu Jahal. Muhammad udah stres. Sekarang kalau emang lu ke langit pertama, kedua, tembus ketemu Tuhan kamu, sekarang tes. Angkat kakimu sebelah Muhammad. Diangkat sebelah. Bisa berdiri? Bisa. Nah, sebelah lagi angkat. Lah jatuh saya. Tuh kata Rasul. Nah, begitu aja lu jatuh, apalagi sampai ke langit ketujuh ketemu Allah. Bohong. Begini rombongan kok. Abu Jahal. Ngadu nih rombongan Abu Jahal sama Abu Lahab. Kemana? Ke Sayyidina Abu Bakar. Dia sampein tuh pesennya. Abu Bakar, temen lu no, Muhammad udah PA. Kenapa? Ente jangan sembarangan ngomong. Enggak, dia katanya habis Isra Mi'raj ketemu Allah, langit pertama ketujuh tembus, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Siapa yang bilang? No, Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Dengerin, kalau memang Rasulullah yang ngomong, kalau memang Nabi Muhammad yang ngomong, saya Abu Bakar lebih dari itu percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher. Walak bang. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Awalnya berapa? Ada riwayat menjelaskan 50 waktu. Nih, ini cerita nih bang. Pulang nih ceritanya Nabi pulang ceritanya nih. Udah ketemu Allah, Nabi pulang nih ceritanya nih po ceritanya nih. Iya, nyaut apa? Nyaut. Diajak kongkok begitu po. Pulang ketemu di jalanan sama Nabi Musa bang, namanya sama-sama satu profesi, sama-sama satu profesi Nabi ya gitu ya. Kongkok deh berdua nih ceritanya. Ngerti kongkok? Ngobrol. Nabi Musa nanya, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget po, godek. Yang bener mad. Ini kalau bahasa kita kaget banget, dia sampai jingkat. Yang bener mat, ilokan gocap. Bener Nabi Musa. Ilokan itu bahasa Mandarin kok. Ilokan gocap. Bener Nabi Musa, bener. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Kalau menurut gua mau balik aja minta diskon. Umatmu gak bakal sanggup. Umat tuh lain sama umat gua. Umat gua mah wow, tinggi-tinggi, kokor-kokor, badannya gemuk, minumnya susu, madu. Lah umat tuh gua liatin kurus-kurus, ceking-kecing, ceking-ceking, makannya genjer doang sama kangkung. Gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik minta diskon. Nabi disuruh balik sama Nabi Musa, dikasih tawaran balik. Bener Rasulullah menghadap Allah, dikurangin 5, tinggal 45. Pulang ketemu lagi. Berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan masih, balik lagi. Mondar mandir bu, akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5, di jalanan masih ketemu sama Nabi Musa, dicegat. Gue liatin udah dapat berapa ritmat bu. Nih gue liatin berapa udah sisanya. Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, kebanyakan. Kata gua kebanyakan. Balik. Minta kortik. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gua balik lagi, emang muka gua mau ke tembok. Lo gua malu, udah dari gocap sampai tinggal gotun. Begitu kira-kira po. Biarin dah 55 gua rawatin, gua bawa pulang tuh. Po, jangankan yang 50, yang 5 aja kadang. Johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat.
maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh udah 5:30 laki baru dibangunin, bangun bang daripada ke masjid At-Taufik jamaah udah ketinggalan, main di rumah aja bang, bangun bang, lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek, nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh. Bangun lakinya wudhu, ayo neng cepetan, sufu pakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut, udah 5:30. Lakinya baca Fatihah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini dalam hati ngomong, buset, bersiang Yasin, PA kali. Lakinya ingat waktu ngaji di Masjid At-Taufik, kata gurunya kalau dalam sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipraktekin oleh lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Sembayang jangan gerendeng aja. Ini Masjid At-Taufik cakep, gede, baru 3 bulan katanya jadi. Tadi ketua DKM ngomong, ya katanya baru 3 bulan, bener kan ya? Cakep, keren, saya yakin ya sholat jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Bu, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke masjid. Bisa dikokot, masih dikunci. Ya Allah, ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid bang, jangan dikata apa-apa, orang baru doyan antepin. Jangan usil mulut, tumben bang ke masjid, besok aja kabur. Biarin orang baru belajar, lambat-lambat dikit nggak masalah. Orang sholat baru belajar, zohor 2:30 boleh. Orang belajar, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Beliau Rasul bilang basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak. Beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Makanya kita selesai Isra Mi'raj ini, ya Bu, Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj malam ini di Masjid At-Taufik, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Apalagi kita udah masuk bulan Rajab ini Ibu, Bu. Rajab itu bulannya Allah. Rajab Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Artinya nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka Rajab ini bulan perdamaian. Litat hiril badan, dalam rangka mensucikan badan kita. Kenapa? Ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Apa yang mesti kita perbanyak bulan Rajab ini? Pertama, banyakin istighfar. Ustadz, istighfar apaan sih? Memohon ampun. Mohon ampun kemana? Kepada Allah. Ustadz, bacaannya apaan sih istighfar? Banyak, macem-macem. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ustadz, kepanjangan saya kagak hafal. Ada istighfar yang lain. Ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan Pak Ustadz, yang ngapal ini rada ribet. Ya udah, istighfar yang biasa kita baca selesai sholat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Ustadz itu mah kepanjangan lagi, orang minta yang pendek. Ya udah, istighfar yang biasa aja, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Ustadz? Ada. Astagfirullah, astagfirullah.
astagfirullah, astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Banyak istighfar, Bu. Dianjurkan apa lagi? Dianjurkan kita perbanyak puasa sunnah. Kemarin kita udah laksanain tuh hari Senin kemarin ya Bu, tanggal 1 Rajab masuk kita puasa pelaksanaannya. Kenapa? Puasa ibadah sirriyah, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dinilai orang Bang, orang banyak yang lihat. Kita sholat orang tahu, kita zakat orang banyak ngeliat, kita pergi haji sekampung yang nganter. Tapi puasa cuma kita dengan Allah doang yang tahu. Maka ibadah yang gak bisa dinilai adalah puasa. Ibadah yang gampang dinilai kan macam-macam Bang. Ada aja yang ngomong, itu tetangga kita kayaknya pergi hajinya mabrur itu ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji getol banget ibadahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Tuh katanya kayaknya RT sedekahnya berani banget ya. Lu tahu dari mana? Kelihatan. Lu kalau ngeluarin sedekah duit gede-gede banget, banyak jumlahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Teman kita kayaknya sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget. Ada orang nilai begitu. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai orang lain, hanya Allah yang tahu. Nggak ada teman kita ngomong, gua dengerin, gua liatin tuh RT puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gua liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Puasa itu hanya kita dengan Allah. Puasa menahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu, tapi nahan hawa nafsu. Waktunya belum, jangan. Tempe halal, halalnya emang kapan tuh halal tempe? Ntar maghrib begitu kan. Siang hari itu tempe jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Apalagi besok nih 2 bulan lagi po, 50 hari lagi kita puasa kan ini dikit lagi po. Puasa pertama kalau udah kagak biasa rada oleng. Wah, puasa pertama tuh kalau jam 3 sore kita udah rada oleng po udah. Bener kita ke dapur ngelihat sunlight. Mirip banget sirup marjan. Udah berengan mata. Ada kecoa di pinggiran pintu. Bu, elo kaget kita kirain korma. Itu menahan hawa nafsu. Es buah halal, halalnya habis maghrib. Teh manis halal, susu halal kapan? Habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal Bang sebenarnya habis terawih yang enak. Habis maghrib cuma celam-celam doang Bung. Habis maghrib nafsu banget kita. Habis terawih lamaan dikit. Kalau habis maghrib assalamualaikum doang. Dianjurin puasa. Kenapa? Karena dalam rangka litathiril badan, suciin badan kita, bulan perdamaian, jangan ada perselisihan di antara kita. Karena apa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban? Dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati. Kenapa? Hati kita nih sering kena penyakit, po. Penyakit hati kadang kita kagak berasa, degig, ngured. Ngerti degig gitu. Wah, Allah seneng ngeliat orang susah ngeliat orang seneng. Tetangga dapat rezeki dikit diomongin gedeg banget. Akhirnya aja mikirin orang lain mulu, dia kagak pikirin dirinya. Akhirnya kena penyakit TBC. Bener Bang? Nih penyakit batin orang lain lebih tahu ketimbang kita yang punya rasa, yang punya penyakit. Tapi penyakit zohir orang lain nggak tahu Bang, kita dulu yang tahu. Umpama kita punya penyakit di belakang nih ada bisul di pantat Bang, di pantat ada bisul, temen bercanda main tabok aja pantat kita kagak tahu kita udah nyeringis. Kenapa? Karena teman kita nggak tahu kalau kita punya bisul di pantat, orang lain nggak tahu, kita duluan yang tahu. Tapi kalau penyakit batin orang lain kadang lebih tahu duluan ketimbang diri kita yang punya. Kan ada aja orang yang ngomong no dia no mentang-mentang kaya no sombongnya luar biasa mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah kuntilanak kali. Dibersihin hati kita. Kenapa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Litathiri ruh, mensucikan ruh kita.
jiwa dibersihin. Makanya orang persiapan dapat Idul Fitri 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab badan bersih, Sya'ban hati bersih, Ramadan jiwa kita bersih. Nanti keluar Ramadan kita dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Makanya suci bersih lahir dan batin. Orang yang keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Makanya tuh kita bang, kalau udah Ramadan kelar, kita Idul Fitri, kembali ke sucian, bersih dosa kita sama Allah, kita lebur bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan kita maaf-maafan, nih bulan Rajab kita maaf-maafan, bulan perdamaian. Masuk bulan Sya'ban hati bersih, jaga hati kita. Keluar Ramadan bersih tuh kita, lahir batin. Makanya kayak bayi itu kenal bayi kan po ya? Bayi tahu kan? Orok. Makanya bayi kita cium kapan aja enak bang. Orang gak ada dosanya. Siang, malam, sore, tengah hari, mulutnya kita cium masih wangi. Nah bayi, coba tengah hari nyium aki-aki, loh buat tembakau. Makanya bayi kagak ada dosanya tuh, rezekinya lancar banget po. Allah kasih, ada yang datang nengokin tetangga, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Tuh rengginang daripada nganggur, yang makan siapa? Emaknya. Tuh hebatnya bayi. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Bocah, makanya dengerin kalau ngomong, lu canda mulu sih, lu capek ceramah kalau ngulang-ulang lagi. Kan tadi gue bilangin baik kagak ada dosanya. Makanya orang nggak ada dosanya itu baik, rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, bawain itu, ada yang bawain rengginang, dimakan sama emaknya tuh rengginang. Emak berkah banget tuh. Berkah dari mana? Karena bayi yang belum punya gigi. Tadi dosa udah duluan po, sekarang gigi yang kedua. Ya dah gigi sama dosa gitu dah. Lu sih bocah mula-muanya ngomongin gigi. Ntar kita duduk udah situ, lu mau ngapain sih? Duduk situ, ntar gue hadiahin lato-lato mau. Hati-hati sekarang banyak nih po penculikan bapak-bapak tua. Lagi marak, tadi kan anak-anak udah biasa nih, bapak-bapak tua yang udah nggak produktif diculik ntar tuh, yang diambil bijinya doang. Buat lato-lato. Ya Allah, lah kalau lato-lato bunyinya bagaimana kalau lato-lato biji gituan ya? Peletok atu-atu kali. Ya biarin po, namanya juga jangan salahin saya, salahin panitia. Ngapa ngundang ustadz yang model begini? Ustadz PA diundang. Ya Allah, makanya kita butuh nih bulan Rajab ini apa? Keseimbangan, supaya apa? Ibadah mahdoh dapat, ibadah ghairu mahdoh dapat, kumpul begini. Apa yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj tentang sholat nih masjid kita? Pertama, sholat banyak pendidikan buat kita bang, pelajaran yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita ambil? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, udah jangan sholat. Bener kan? Ustaz saya mau sembahyang Zuhur kan jam 10 pagi, PA. Nggak belum waktunya. Disiplin waktu. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustaz saya tambahin 2 ya, biar 6, biar pahalanya banyak, PA. Emang 4 ya 4, asar ya 4, bener bu? Kecuali kita ada berpergian jauh dalam keadaan musafir, boleh kita qosor, boleh kita jamak. Tuh keringanan dari hukum agama kita. Hebatnya Islam. Maka puasa itu diajarkan disiplin makan minum, sholat diajarkan disiplin waktu.
Disiplin kita kadang-kadang masih aneh nih po, masih ditongkrongin. Kayak anak muda tengah malam bang, anak muda naik motor ngetrek kencang banget, lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi, prit berhenti. Siapa? STNK? Punya pak. SIM? Ada pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Ini disiplin ini masih ditongkrongin bang, enteng banget. Saya kagak tahu, ada bapak. Nih jangan sampai disiplin kita ini berantakan. Kenapa? Karena ibadah kita muaranya semua disiplin bang. Rukun Islam ngajarin disiplin semua tuh. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati Nabi terakhir, titik. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul terakhir kecuali Nabi kita Muhammad. Kalau ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Pak Ustadz itu yang aku nabi, jenggotnya sedada, bodo amat. Mau udang-udangnya kayak ban es pakai, mau sorbannya nyengser, mau jubahnya kayak Batman, kalau dia ngaku nabi wajib tidak percaya. Disiplin akidah.